Assalamualaikum Pak Agus. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bu Galuh. Ya, Iya, bagaimana kabar Pak Agus? alhamdulillah baik Ibu. Iya, alhamdulillah ya Pak ya. Ada kabar keluarga bagaimana Pak? Ya, alhamdulillah Bu, keluarga sehat-sehat. Kebetulan habis jalan-jalan. Iya. Nah, Bapak Pak Agus katanya hari ini akan melakukan coaching ya Pak ya? Ya, betul Ibu. Kebetulan hari ini saya akan melakukan coaching ke Ibu Soleha seperti itu. Iya. Nah, Bapak sebelum melakukan proses coaching hari ini, ada sedikit yang akan saya bicarakan dulu ya Pak ya? Boleh Pak? Ya, Bu, boleh baik. Iya. Nah, nanti pada saat coaching, antara coach dengan coachee akan saya amati ya, Pak, dan akan saya nilai sesuai dengan rubrik penilaian coaching. Jadi, nanti seperti apakah sudah sesuai dengan alur cerita atau belum, kemudian apakah nanti Bapak sudah menyampaikan pertanyaan-pertanyaan berbobot sesuai dengan kata kunci yang disampaikan oleh coachee, dan juga nanti saya akan mendengarkan respon yang disampaikan oleh Koci, apakah sudah sesuai dengan pertanyaan yang Bapak sampaikan. Dan jangan lupa nanti Bapak ya disesuaikan dengan proses coachingnya. Jadi yang menghadirkan kemitraan, kemudian ada proses kreatif serta memaksimalkan potensi. Jadi itu berkaitan dengan rubrik-rubrik penilaiannya, Pak. Nah, nanti Bapak iya sebelum melakukan observasi nih Pak. Jadi saya ingin bertanya boleh Pak ya? Ya Bu, boleh Bu Galuh. Iya, ini Pak ya. Yang pertama yang ingin saya tanyakan adalah, jadi kompetensi apa yang ingin Bapak kembangkan dalam proses coaching kali ini Pak? Baik Ibu, izin menjawab ya. Pada kegiatan coaching kali ini, kompetensi yang ingin saya kembangkan yaitu yang pertama kehadiran penuh, kemudian mendengarkan aktif dan memberikan pertanyaan yang berbobot seperti itu. Iya, jadi Bapak ada tiga tadi ya Pak ya. Yang pertama tentang kehadiran penuh, kemudian mengajukan pertanyaan berbobot, dan mendengarkan dengan rasa gitu ya Pak ya? Iya betul Ibu. Nah, jadi Pak, kira-kira di antara ketiga kompetensi ini, mana yang lebih spesifik lagi yang nantinya akan Bapak kembangkan untuk nantinya saya observasi seperti itu? Nah, jadi kompetensi yang spesifik yang akan saya kembangkan yaitu mendengarkan secara aktif dan memberikan pertanyaan yang berbobot Ibu. Oke, mendengarkan secara aktif dan mengajukan pertanyaan berbobot ya Pak. Jadi ada dua ya Pak. Ya, Nah Pak, untuk indikator tercapainya nanti seperti apa Pak? eh, indikatornya Ibu, saya ingin coach saya ini bisa menemukan solusi dari permasalahannya atau menemukan langkah-langkah dalam mengatasi permasalahannya. Seperti itu. Oke, jadi Pak, indikatornya tadi Bapak sampaikan itu adalah menemukan solusi sendiri atas permasalahannya ya Pak ya. Ya, Nah, Bu. baik Bapak, terima kasih atas jawaban-jawabannya. Silakan Bapak melakukan proses coaching dengan sebaik-baiknya, dan nanti setelah melakukan proses coaching, kita akan ngobrol-ngobrol lagi ya Pak ya. Boleh ya Pak? Ya, Bu, boleh. Ya, silakan Bapak. Baik, Ibu. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bu Soleha, kemarin ada yang mau disampaikan atau diceritakan begitu, Bu ya? Iya, Waalaikumsalam. Iya, Pak Agus, benar sekali. Kemarin tuh saya mencari Pak Agus karena kebetulan ada permasalahan yang saya hadapi dan kebetulan butuh diskusi dengan Pak Agus. Ya, Bu. Kalau boleh tahu nih, Bu, permasalahan apa yang akan Ibu sampaikan pada saya? Ya, jadi begini Pak, saya tuh punya siswa di kelas. eh Anak ini tuh suka sekali berbuat ulah di kelas. Jadi entah dia mengganggu temannya atau tidak membawa buku, pokoknya hal-hal yang tidak baik lah Pak yang dia lakukan di kelas. Baik Ibu, jadi Ibu tadi menyampaikan bahwasanya ada peserta didik Ibu atau anak Ibu
yang pada saat pembelajaran itu dia mengganggu temannya ya, ya seperti itu. Iya. Nah, kira-kira eh, apa yang menyebabkan anak tersebut melakukan hal itu, Ibu ya? eh Mungkin karena begini ya Pak ya, anak ini kan salah satu anak guru di sekolah juga. Jadi mungkin dia merasa kalau dia melakukan sebuah kesalahan di kelas itu mungkin tidak ada guru yang berani menegurnya karena dia adalah anak guru di sekolah tersebut. Apalagi anak ini kan merupakan anak guru senior lah. Mungkin itulah yang membuat dia itu sering membuat ulah di kelas. Seperti itu, Pak. Jadi begitu Bu ya. Jadi anak Iya, ini karena dia merasa bapaknya adalah guru senior di situ sehingga iya, tingkahnya mungkin mencari perhatiannya lebih atau merasa karena ada yang backing seperti itu. iya, Kira-kira Pak. Ibu nih uh, apa saja yang bisa membuat peserta didik tadi itu yang suka mengganggu itu kira-kira bisa fokus dalam belajar kira-kira yang bisa Ibu lakukan. Iya, Pak. Jadi saya itu sudah berupaya, Pak, terhadap anak ini itu hal yang pertama saya lakukan itu eh, saya dudukkan dia itu tidak biasanya kan sesuka hati mereka boleh bebas memilih tempat duduk. Nah, tapi untuk anak ini itu saya dudukkan pas di depan meja guru. Itu saya dudukkan dia di situ agar dia lebih fokus dan tidak mengganggu temannya. Kemudian saya juga sudah berupaya anak ini saya dudukkan dengan teman yang pendiam. Jadi dia tidak banyak ulah. Saya juga sudah mencoba mendudukkan dia seorang diri biar dia tidak mengganggu temannya yang lain. Nah, tetapi anak ini tuh masih suka membuat ulah, masih sering mengganggu teman-temannya yang lain. Bahkan dengan guru-guru yang lain pun hal itu dilakukan oleh anak tersebut, Pak. Baik, jadi Ibu tadi sudah berusaha memberikan sebuah solusi, salah satunya yaitu menempatkan posisi duduk anak tersebut mendekat ke dekat meja seorang guru, kemudian Iya, memberikan teman yang tidak terlalu banyak bertingkah seperti itu Ibu iya, ya. iya. Nah, kira-kira Bu, dengan kegiatan yang sudah Ibu lakukan tadi itu, apakah itu berjalan dengan efektif mengatasi dari permasalahan yang tadi Bu? Eee, Sebenarnya hal tersebut belum terlalu efektif, Pak. Belum terlalu efektif saya lihat karena anak tersebut masih ketika saya masuk di kelas mengajar, anak tersebut masih sering membuat ulah. Jadi akhirnya saya coba mencari solusi lain, saya berbicara dengan wali kelasnya. Jadi saya menemui wali kelasnya, saya beritahukan kepada beliau bahwa anak tersebut ketika jam pelajaran saya dan pelajaran guru-guru yang lain, itu anak tersebut suka sekali membuat ulah dengan mengganggu temannya. Jadi banyak hal yang dia lakukan untuk membuat keributan di kelas tersebut, Pak. Jadi saya sudah berusaha untuk berbicara juga dengan wali kelasnya untuk mencari bagaimana penanganan yang lebih tepat untuk menghadapi anak yang membuat ulah ini. Baik, Ibu tadi sudah juga berusaha apa namanya berkomunikasi dengan wali kelasnya Ibu ya. Iya. Apakah Ibu juga sudah mungkin berkomunikasi dengan orang tuanya atau ibaratnya BK di sekolah itu, kemudian atau berbicara dengan hati ke hati dengan peserta didik tadi Bu, kira-kira? Oh iya, kalau untuk berbicara dengan orang tuanya memang belum saya lakukan, Pak, ya, eee, karena saya masih mencoba seperti yang tadi Bapak ungkapkan bahwa berbicara dari hati ke hati. Jadi saya mengajak anak tersebut eee, untuk menanyakan apa penyebabnya dia sering membuat ulah di kelas. Jadi saya coba
menelusuri penyebab anak tersebut melakukan selain berbuat ulah di kelas. Baru itu yang saya coba lakukan. Kalau untuk berbicara dengan orang tua walinya belum saya lakukan, Pak. Nah, kemudian untuk terkait dengan guru BK itu sudah juga saya coba lakukan, seperti itu dan, saran seperti saran guru BK dan yang saya lakukan bahwa berbicara dari hati ke hati dulu dengan anak tersebut, mungkin, kalau saya yang berbicara, anak tersebut, mungkin akan ada sedikit perubahan dibandingkan dengan, wali kelasnya atau guru-guru yang lain, seperti itu, Pak. Baik, Ibu. Jadi saya lihat tadi Ibu juga sudah berusaha berbicara, berkonsultasi dengan wali kelas, dengan BK, bahkan juga BK memberikan saran untuk bicara dari hati ke hati. Nah, jadi ini sudah sangat bagus menurut saya Ibu, apa namanya, usaha Ibu untuk menemukan solusi dari permasalahan Ibu. Nah, di sini saya mau nanyakan Bu, komitmen Ibu apa nih ketika untuk kedepannya dengan mengatasi anak yang bermasalah seperti tadi? Jadi, saya berkomitmen ke depannya, anak ini mungkin, lebih, membutuhkan, gurunya sebagai seorang pendengar. Jadi, eee, anak ini butuh diajak berbicara yang lebih baik, kemudian didengarkan, kemudian lebih diarahkan, kepada hal-hal yang positif. Kemudian mungkin nanti, anak ini akan saya ajak berbicara bahwa meskipun, orang bapaknya adalah, guru senior di sekolah, tetapi anak ini bersekolah di sekolah ini statusnya adalah sebagai seorang murid, bukan sebagai seorang, eee, anak dari guru senior tersebut. Nah, saya juga akan lebih, memberikan perhatian kepada anak tersebut bahwa, bagaimana perilaku yang baik bagi seorang siswa, bagaimana perilaku yang baiknya di kelas, kemudian kepada teman-teman, kepada guru-guru yang lain. Mungkin itu yang akan saya lakukan, Pak. Nah, baik Bu, sangat bagus sekali rencana yang akan Ibu lakukan. Ya, mudah-mudahan Ibu rencana yang sudah Ibu utarakan tadi itu bisa berhasil dan merubah anak yang tadi menjadi lebih baik seperti itu. Baik baik, baik, Pak Agus, terima kasih, atas, bantuannya dalam, membantu saya untuk menemukan solusi dari permasalahan yang saya hadapi saat ini. Terima kasih, Pak Agus. Baik Ibu, sama-sama Bu Soleha, mudah-mudahan Oke, menjadi berkah untuk kita semuanya. baik, amin, terima kasih. Iya. Baik Pak Agus, bagaimana tadi hasil coachingnya? Ya Ibu Soleha, Alhamdulillah berjalan dengan lancar seperti itu Bu. Iya, alhamdulillah berarti sudah lancar ya Pak. Nah, tadi setelah saya melaksanakan observasi terhadap coaching antara Bapak Agus dengan Ibu Soleha ya, ada sedikit pertanyaan ya Pak ya yang mungkin akan saya tanyakan kepada Bapak. Nah, pertanyaan pertama, apa saja yang telah Bapak dapatkan pada saat proses coaching tadi terkait dengan indikator tercapaiannya, Pak? Nah, baik, dari kegiatan coaching tadi, saya sudah melakukan coaching, yaitu dengan menggunakan alur Tirta, yaitu menanyakan tujuan, kemudian identifikasi, kemudian rencana aksi, dan tanggung jawab. Sehingga alur tersebut itu bisa menggali si coach itu untuk menceritakan permasalahan, kemudian dapat menemukan solusi-solusi dari permasalahan yang dihadapi. Iya, baik Bapak. Jadi ya, intinya tadi Bapak sudah berhasil melakukan proses coaching dengan alur tirta ya Pak ya. Jadi ada tujuan, kemudian indikator ya Pak ya. Kemudian ada identifikasi, kemudian ada merencanakan dan juga tanggung jawab. Artinya Bapak sudah melaksanakan itu semua dengan baik. Nah, dari yang saya amati tadi, Bapak sudah menyampaikan alur kita dengan benar, di mana Bapak sudah berhasil menyampaikan tujuan kepada coach tadi, kemudian itu tadi mengidentifikasi ya Pak ya permasalahannya tadi ya Pak ya, dan Iya, juga Bu.
Bapak tadi telah berhasil mengarahkan Koci untuk menemukan rencana aksinya ya Pak ya tadi ya? Ya, Bu. Iya, terkait apa yang harus dilaksanakan oleh Koci dan berhasil untuk menemukan rasa tanggung jawab yang akan dilakukan oleh Koci agar rencana aksi yang dilakukannya nanti dapat berhasil dengan baik gitu ya Pak ya. Ya, Bu. Nah, Bapak, saya tadi juga sudah mendengar percakapan Bapak dengan Ibu Solehah ya. Jadi Bapak tadi sudah fokus dengan Koci, artinya Bapak sudah ada kehadiran penuh, sudah ada di situ, ada present ya. Kemudian saya sudah melihat juga tadi, sudah menyaksikan sendiri, Bapak mendengarkan secara aktif dan juga Bapak mengajukan pertanyaan-pertanyaan berbobot kepada Koci sesuai dengan kata kunci yang dilakukan oleh Koci sendiri. Nah, oke, terima kasih Bapak luar biasa. Artinya Bapak sudah melakukan proses coaching hari ini dan mudah-mudahan Bapak sukses ke depannya sehingga dapat melaksanakan coaching dengan luar biasa dan lebih baik lagi ya Pak ya. Baik Ibu, terima kasih Bu Galuh atas saran-sarannya. Mudah-mudahan ke depannya saya bisa menjadi lebih baik lagi. Iya, iya Bapak, satu hal lagi. Jadi saya ingin melakukan pertanyaan lagi ya Pak ya, terakhir ya Pak ya. Iya, Bu, boleh. Jadi kira-kira kompetensi apa lagi ya Pak yang ingin Bapak kembangkan ke depannya? Baik Bu, kompetensi yang ingin saya kembangkan atau lakukan untuk ke depannya itu yaitu lebih memahami lagi proses kita sehingga saat nanti dapat melakukan coaching yang lebih baik lagi karena ke depannya itu kita bisa melakukan coaching yang lebih baik karena kan mungkin tadi pertanyaan-pertanyaannya bisa lebih berbobot lagi seperti itu. Iya, baik Bapak, luar biasa sekali. Artinya Bapak ingin lebih baik lagi dalam mengetahui alur kita, kemudian ingin lebih baik dalam hal coaching lagi, dan sebagainya. Ya, terima kasih Pak, terima kasih banyak Pak Agus atas waktunya. Mudah-mudahan Bapak semakin sukses ke depannya ya Pak ya. Ya Ibu, terima Ya, kasih sama-sama. ya, selamat malam Bapak. Selamat malam.